Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Henry Suhendi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini temanya yaitu teks biografi. Anak-anakku sekalian, teks biografi dengan teks autobiografi tentunya sangatlah berbeda. Kalau teks autobiografi di sini menceritakan kisah diri kita pribadi atau diri kita sendiri. Nah, kalau teks autobiografi tentunya menceritakan atau mengisahkan tentang kehidupan perjalanan orang lain seperti tokoh. Di sini pengertian dari teks biografi yaitu merupakan sebuah teks yang bertujuan untuk menceritakan kisah seseorang, biasanya orang yang berpengaruh atau fenomena di tengah masyarakat. Tentunya teks biografi ini banyak sekali di Indonesia ini yang menceritakan tentang perjalanan kehidupan seperti Presiden yang pertama Insinyur Soekarno atau B.J. Habibie. Banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan atau dituangkan dalam bentuk teks biografi. Selanjutnya, dalam teks biografi ini kita harus mempunyai sebuah ciri-ciri terlebih dahulu. Ciri-cirinya yang pertama yaitu menentukan sebuah fakta. Jadi cerita ini harus faktual, harus fakta. Tidak boleh kita menceritakan di dalam itu ada cerita fiktif. Tapi ceritanya ini harus fakta, faktual. Menceritakan tokoh seseorang dengan kisah benar-benar fakta, faktual. Berikutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu mempunyai struktur yang sangat jelas. Nah, struktur di sini nanti kita akan bahas di bagian berikutnya. Ini struktur harus jelas. Tidak boleh kita loncat-loncat strukturnya. Strukturnya harus beraturan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan harus lugas, harus tepat, harus mempunyai bahasa atau ciri-ciri kebahasaan yang benar-benar sesuai atau kalimatnya itu harus baku sehingga orang yang membaca tidak rumit atau tidak berputar-putar ceritanya. Berikutnya strukturnya itu kita akan bahas tentang struktur. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi di sini tentunya adalah pembuka atau awal dari sebuah cerita. Di sini strukturnya itu orientasi di sini harus menjelaskan awal dari sebuah cerita perjalanan hidup seseorang yang akan diceritakan dalam teks biografi. Tentunya tidak selalu senang, tidak selalu bahagia, tetapi bisa cerita-cerita yang awal muasalnya itu dengan kesedihan. Tergantung dengan apa yang akan diceritakan dalam teks biografi, tokoh yang mana yang akan diceritakan. Selanjutnya struktur yang berikutnya, yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa di sini yaitu pengungkapan sebuah masalah atau bagian dari isi biografi tersebut. Jadi masalahnya apa di dalam teks biografi? Disinilah puncak sebuah atau disebut dengan puncak sebuah konflik dalam sebuah teks biografi. Permasalahan cerita biografi, misalnya sejarah, bukan sejarah ya, misalnya kisah Bapak Soeharto. Nah, di sini konfliknya apa? Permasalahannya apa? Di perjalanan hidupnya ini diceritakan di bagian isi di sini. Oke, berikutnya di dalam struktur yaitu ada reorientasi. Reorientasi di sini sama dengan bagian penutup. Penutup di sini harus mengandung sebuah pesan, harus mengandung sebuah makna. Isinya itu harus ada pembelajaran. Nah, reorientasi di sini kalau di dalam sebuah cerita itu adalah ending atau bagian akhir dari sebuah cerita. Berikutnya yaitu kita harus mengenal juga unsur-unsur kebahasaan atau
yang disebut dengan tata kebahasaan. Tentunya kalau di dalam tata kebahasaan di dalam bahasa Indonesia, kita harus yang pertama kita harus mengetahui dulu kalimat atau kata yang tepat, atau kita harus mengetahui kata penghubung. Kata hubung di sini membuat kalimat menjadi efektif. Kalimat tersebut efektif atau tidak, ini tergantung dari kata penghubung. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mungkin mengenal dengan kata konjungsi. Di sini adalah kata penghubung dari kalimat pertama menuju kalimat berikutnya, ini harus sesuai. Ya, berikutnya selanjutnya yaitu dari unsur kebahasaan itu harus menggunakan rujukan kata atau penulisannya tidak mengandung kata-kata ulang terus. Kata-katanya itu tidak diulang-ulang sehingga penulis itu kesannya seperti monoton. Jadi rujukan kata ini agar penulis tidak mengulang-ulang kata. Katanya itu tidak kembali lagi ke kata yang berikutnya, kembali lagi ke kata berikutnya. Jadi penulisannya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang tepat. Selanjutnya yaitu penanda waktu atau apa disebut dengan cara penanda waktu, ciri-cirinya. Di sini harus tepat penanda waktu. Penanda waktu ini mungkin bisa berbentuk katanya itu di dalam. Jadi ini penanda waktu menunjukkan sebuah waktu atau tempat. Baik, dalam teks biografi di sini penjelasannya mungkin hanya singkat, tetapi kita harus bisa membedakan mana teks biografi, mana teks autobiografi. Kita ulas secara singkat kembali. Yang pertama, teks biografi itu adalah menceritakan kehidupan orang lain atau tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, tokoh-tokoh nasional, itu bisa diceritakan dalam bentuk teks biografi. Selanjutnya mempunyai sebuah ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu memuat fakta ceritanya harus faktual dan jelas, tidak boleh mengarang. Jadi harus sesuai dengan cerita aslinya. Kemudian strukturnya juga harus jelas, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada orientasi itu awal dari sebuah cerita, ada peristiwa masalah atau bagian isi dari sebuah cerita biografi tersebut, kemudian ada reorientasi bagian akhir dari sebuah cerita teks biografi tersebut yang mengandung sebuah pesan di dalamnya. Selanjutnya unsur-unsur kebahasaan berikutnya itu ada yang menggunakan bahasa yang lugas. Bahasa yang lugas itu bahasa yang tepat, bahasanya yang jelas, tidak bisa bahasanya bertele-tele, tetapi harus tepat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan selanjutnya ya tadi dibahas strukturnya, yaitu ada orientasi, peristiwa masalah, ada reorientasi. Unsur-unsur kebahasaannya saya ulang kembali, yaitu ada kata hubung atau membuat kalimat menjadi efektif. Kata hubung di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat konjungsi harus tepat. Berikutnya ada rujukan kata agar penulis tidak mengulang-ulang kembali kata-kata sehingga kalimatnya itu tidak terkesan monoton. Selanjutnya yang berikutnya yaitu penanda waktu. Jadi menunjukkan waktu dan tempat kejadian itu di mana. Mungkin itu penjelasan dari saya dari pemaparan teks biografi. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.